Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Zahra. Saya dari kelas 4B, perwakilan dari SDN Batu Kasur. Saya akan membacakan cerpen yang berjudul Penyu Penyelamat Pantai. Di tepi pantai yang indah terdapat sebuah desa kecil yang dihuni oleh nelayan dan penduduk setempat. Di desa tersebut hiduplah seorang anak laki-laki bernama Bobby. Bobby adalah anak yang penuh semangat dan peduli terhadap alam. Setiap pagi, Bobby suka bermain di pantai bersama teman-temannya. Mereka menjelajahi batu karang, mengumpulkan kerang, dan menikmati keindahan laut. Namun, suatu hari mereka menyadari bahwa pantai mereka semakin kotor. Sampah-sampah plastik berserakan di sekitar pantai, merusak keindahan alam yang mereka cintai. Ini tidak boleh terus berlanjut. Kita harus melakukan sesuatu untuk membersihkan pantai. Teman-teman Bobby setuju dengan usulnya dan mereka berencana untuk melakukan aksi bersih-bersih pantai pada akhir pekan. Mereka membuat spanduk, mengumpulkan alat pembersih, dan menyebarkan informasi ke seluruh desa. Hari Sabtu yang cerah tiba dan warga di desa berkumpul di pantai dengan semangat. Mereka membawa kantong plastik dan sarung tangan untuk membersihkan pantai. Bobby dan teman-temannya memimpin kelompok anak-anak yang bersemangat untuk membersihkan area pantai. Saat mereka membersihkan, Bobby melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Dia menemukan sarang penyu yang tersembunyi di balik sampah-sampah plastik. Teman-teman, mari kita selamatkan sarang penyu ini. Mereka adalah makhluk yang dilindungi dan kita harus menjaga habitat mereka. Semua anak-anak dengan hati-hati mengumpulkan sampah-sampah di sekitar sarang penyu. Mereka bergerak perlahan dan berusaha tidak mengganggu telur-telur penyu yang berada di dalam sarang. Mereka membuat pagar sederhana untuk melindungi sarang penyu dari kerusakan lebih lanjut. Mereka juga menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Dita Permana, kelas 4B, perwakilan dari sekolah SDN Batu Kasur. Saya akan menceritakan cerpen tentang lomba layangan di Kampung Matahari. Kampung Matahari dihuni oleh dua komunitas besar, suku Jawa yang kental dengan tradisi kenduri atau selamatan, dan komunitas Tionghoa yang hidup dengan budaya sembohyang leluhur. Kedua kelompok ini hidup berdampingan, namun dipisahkan oleh sungai kecil dan yang lebih penting oleh kecurigaan yang diwariskan. Anak-anak mereka jarang berinteraksi. Tahun ini desa mengadakan festival layang-layang. Ini adalah tradisi suku Jawa, tetapi kali ini hadiahnya sangat menggiurkan, yaitu beasiswa pendidikan. Bintang dari komunitas Jawa adalah Joko, yang terkenal ahli membuat layangan gapangan berukuran raksasa. Dari komunitas Tionghoa ada Kong Ahok yang diam-diam sangat ahli dalam merancang aerodinamika layangan modern. Meskipun dia tidak pernah diizinkan ikut karena orang tuanya menganggap itu buang-buang waktu, Joko dan Kong Ahok diam-diam bertemu di tepi sungai. Joko kesal karena layangannya yang besar kalah lincah. Kong Ahok tertarik pada layangan Joko yang indah namun berat. Mereka mulai bertukar ilmu. Kong Ahok mengajarkan Joko tentang rasio berat terhadap daya angkat, sementara Joko mengajarkan Kong Ahok tentang seni mengendalikan tali di tengah angin yang berubah-ubah. Komunitas Jawa melihat Joko sering bertemu Kong Ahok dan mulai bergosip. Joko sudah termakan sihir komunitas seberang, kata mereka. Orang tua Kong Ahok juga marah. Kami menyuruhmu belajar, bukan bermain layangan Jawa. Pada hari festival layang-layang, Joko dan Kong Ahok memutuskan untuk membuat satu layangan bersama. Layangan itu adalah gabungan bingkaian yang dirancang dengan presisi matematis Kong Ahok, tetapi kainnya dihiasi dengan motif batik parang rusak buatan Joko.
Mereka menamainya Garuda Tangguh. Saat layangan mereka mengudara, layangan itu menjadi yang paling stabil dan paling tinggi. Namun di tengah pertempuran sengit, tali layangan mereka tersangkut di layangan lain. Tali itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahina. Saya dari kelas 4 perwakilan dari sekolah SDN. Saya akan membacakan cerpen yang berjudul Ajaib yang mengatakan kebaikan. Di sebuah desa kecil hiduplah seorang anak yang bernama Aldo. Aldo adalah anak yang ceria dan penuh kebaikan. Setiap hari setelah sekolah, dia suka bermain di dekat rumahnya. Tengah hutan ada sebuah pohon yang terkenal dengan kebaikan, dengan keajaiban. Suatu hari saat Aldo sedang bermain dengan bola di dekat pohon itu, dia mendengar suara lembut dari dalam pohon ajaib. Hai Aldo, apakah kamu ingin tahu tentang kebaikan? Aldo terkejut, namun sangat tertarik. Dia mendekati pohon dan berkata, ya pohon ajaib, saya ingin tahu tentang kebaikan. Pohon ajaib, kebaikan adalah tindakan yang membantu dan menyenangkan hati orang lain. Ketika kita melakukan kebaikan, hati kita juga akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Aldo, bagaimana cara kita bisa melakukan kebaikan? Pohon ajaib, ada banyak cara. Misalnya, kamu bisa membantu teman sekolahmu yang kesulitan belajar, atau membantu orang tua dengan tugas rumah. Kebaikan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Aldo itu kan mengatakan, aku ingin menjadi orang yang baik dan membantu orang lain. Pohon ajaib, itu sikap yang luar biasa Aldo. Ingatlah, kebaikan dapat membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Setelah percakapan itu, Aldo memutuskan untuk berbagi kebaikan dengan orang di sekitarnya. Dia membantu teman-temannya yang kesulitan belajar, memberikan senyum dan kata-kata yang menghibur kepada yang sedang sedih, dan melakukan berbagai tindakan kebaikan lainnya. Setiap hari, Aldo mendatangi pohon ajaib untuk berbagi cerita tentang kebaikannya yang telah dia lakukan. Pohon ajaib memberi pujian dan semangat kepada Aldo saat mengingatkannya untuk tetap melanjutkan perbuatan baiknya. Berkat kebaikan Aldo, desa tempat tinggalnya menjadi lebih harmonis. Aldo dan penuh kebahagiaan. Orang-orang di desa menghargai Aldo sebagai anak yang baik dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aji Indra Wiguna, kelas 4A dari SDN Batu Kasur. Saya akan membacakan cerpen yang berjudul Cahaya di Balik Mendung. Di sebuah desa kecil yang terletak di lereng bukit, hiduplah seorang anak muda bernama Doni. Doni adalah sosok yang penuh semangat dan selalu ceria. Meski kehidupannya tidak selalu mudah, dia tinggal bersama ibunya Nina, yang telah menjadi tulang punggung keluarganya sejak kepergian sang ayah beberapa tahun lalu. Doni memiliki mimpi besar untuk menjadi seorang pelukis terkenal. Setiap hari, dia menyimpan berbagai ide dan cerita dalam buku harian kecilnya. Namun, kondisi keuangan keluarganya yang terbatas membuatnya harus bekerja keras membantu ibunya dengan bekerja pada waktu setelah pulang sekolah. Suatu hari, hujan deras turun di desa mereka. Hujan itu berlangsung begitu lama sehingga sungai kecil di dekat desa meluap, menyebabkan banjir kecil yang mengancam beberapa rumah penduduk. Nina dan Andi segera berusaha membantu tetangga mereka yang terkena dampak banjir. Saat Doni membantu membersihkan rumah tetangganya, ia menemukan selembar kertas tua yang tersembunyi di bawah rak buku yang rusak. Kertas itu adalah naskah novel yang belum pernah diterbitkan. Melalui pembacaan yang cermat, Doni menyadari bahwa ini adalah karya sastra yang luar biasa, penuh dengan pesan-pesan mendalam tentang kehidupan. Tanpa disangka, penulis sebenarnya adalah ayahnya sendiri yang telah tiada. Nina menjelaskan bahwa ayah Doni adalah seorang penulis yang sangat berbakat. Tetapi
Novel ini ditolak oleh penerbit besar pada zamannya. Ayahnya sangat terpukul dan memutuskan untuk meninggalkan dunia menulis untuk fokus pada keluarganya. Doni merasa terharu dan terinspirasi oleh karya ayahnya. Ia pun memutuskan untuk mencoba menerbitkan kembali novel tersebut. Meski harus melalui perjuangan yang berat, Doni tidak menyerah. Ia belajar tentang industri penerbitan, pengeditan naskah, dan mencari penerbitan yang tertarik dengan yang ditulis ayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Faiha dari kelas 4A SDN Batu Kasur akan menceritakan cerpen yang berjudul Kucing Belang dan Sebuah Janji. Radit adalah seorang anak berumur 13 tahun. Ia terkenal malas dan bertanggung jawab. Kamarnya selalu berantakan dan tugas-tugas sekolahnya selalu dikerjakan mepet waktu. Suatu hari saat ia pulang sekolah, ia menemukan seekor kucing belang di depan rumahnya. Matanya sakit dan terluka. Radit membawa kucing itu masuk. Meskipun ia tahu ia akan dimarahi ibunya, ia menyembunyikan di gudang. Ia menemani kucing itu Simba. Merawat Simba adalah hal yang paling sulit yang pernah Radit lakukan. Ia harus bangun pagi untuk membersihkan kotoran, merawat luka Simba, dan memastikan kucing itu makan dan minum. Suatu hari Radit ketiduran. Setelah bermain game, ia lupa memberi makan Simba. Ketika bangun, ia mendapati Simba lemas. Radit panik. Ia berlari ke apotek dan memohon diberikan vitamin dan obat luka. Ia merasa sangat bersalah. Maafkan aku Simba, aku janji aku akan menjadi orang bertanggung jawab, si Radit sambil mengusap kepala Simba. Radit akhirnya mengetahui keberadaan Simba. Dia tidak marah, melainkan terkejut. Di kamarmu masih berantakan, tapi kamu rajin sekali